Sebelum mulai videonya, jangan lupa klik subscribe biar channel saya makin berkembang, biar lebih semangat lagi bikin videonya. Terima kasih. Kali ini saya kedatangan motor Satria FU ya, dengan kendala ban belakangnya mau ditambal. Langsung kita eksekusi. Pertama, seperti biasa, kita lepaskan dulu ventil pada bagian doknya. Kita buka ventilnya, kemudian kita buka mur 12 pakai kunci pas 12 ya. Kita buka, terus kita buka lanjut pakai tangan. Setelah terbuka, lanjut kita tekan-tekan bagian ban luarnya ya. Jadi ini bannya supaya tidak menempel pada bagian velg ya. Ingat, pada saat proses pencukitan bannya jangan sampai nempel ke samping-samping velg, supaya proses pencukitannya mudah ya, tidak susah atau tidak alot. Oke, lanjut ke proses pencukitan. Karena bannya tidak nempel pada bagian velg, jadi proses pencukitan itu mudah, tidak susah atau tidak alot. Oke, lanjut. Setelah semua ban luar sudah dicukit, lanjut saya ambil bagian ban dalamnya ya. Ban dalamnya saya tarik, keluarkan. Kemudian ventil saya keluarkan dari lubang velg atau dopnya. Nah, kemudian saya lanjut ke proses pengecekan dengan menggunakan air ya. Ini saya tarik dulu bak airnya. Nah, oke, setelah itu lanjut kita pompa dulu bannya. Dan ternyata ketika bannya dipompa, bannya itu tidak bisa mengembang ya. Jadi baru dipompa anginnya sudah keluar. Saya coba pompa lagi. Nah, bannya tidak bisa mengembang. Jadi disinyalir bocornya itu gede ya. Jadi saya periksa dulu bagian yang bocornya. Ternyata yang bocornya itu bekas tambalan yang lama itu tidak matang. Jadi tambalannya tidak matang, jadi terkelupas ya, terkelupas. Si pemilik motornya bilang masih bisa ditambal, tidak. Kemudian saya bilang kalau misalkan bocornya nggak lebar, terus sobeknya nggak parah sih, masih bisa ditambal ulang ya. Oke, kemudian nanti saya gosok dulu atau saya lepaskan dulu tambalan yang lamanya ya. Oke, cara melepaskan tambalan yang lama juga tidak langsung kita tarik ya, tapi kita gosok-gosok pakai gergaji dulu supaya samping-sampingnya terlepas ya. Nah, setelah ban tambalan yang lamanya itu sudah terbuka, ternyata tambalannya itu lebar. Jadi si pemilik lebih memilih untuk mengganti ban dalamnya ya. Oke, lanjut kita ke proses penggantian ban dalam ya. Yang tadinya mau ditambal, kemudian jadinya diganti ban dalam ya. Oke, saya ini lagi proses membuka as roda belakang ya. Yang sebelah kiri buat menahan pakai kunci 14, yang sebelah kanan pakai kunci 17 ya, 17 pas. Nah, ini saya longgarkan sampai benar-benar terlepas ya as roda belakangnya, murnya. Ini proses pelepasan atau pembukaan baut as roda belakang ya. Lumayan susah karena agak sedikit berkarat bautnya. Oke, setelah terlepas, lanjut kita proses mengeluarkan as roda belakangnya ya. Ini as roda belakangnya
yang sebelah kanannya sambil ditekan-tekan, terus kemudian yang sebelah kirinya sambil ditarik ya. Nah, yang sebelah kiri kita pakai kunci 14 kita tarik ya, kemudian yang sebelah kanan agak diketok-ketok sedikit, tapi jangan sampai keras-keras, nanti bisa merusak berat ya. Ini cuma buat ngeluarin bagian as rodanya. Oke, setelah as rodanya sudah terlepas, lanjut kita lepaskan saja rantainya. Kemudian kita lepaskan cakram pada kampasnya juga kita lepaskan. Oke, kemudian kita nanti lanjut ke proses pemasangan ban dalamnya ya. Oke, nanti saya cek dulu bagian luar ban dalamnya, barangkali ada paku atau kawat ya. Oke, nanti kita lanjut, saya ambil dulu bagian ban dalamnya, ban dalam barunya ya. Oke, ini saya cek lagi bagian dalam bannya. Kita cek memutar secara merata, kita raba-raba ya. Oke, kemudian saya keluarkan ban dalamnya, kemudian kita pasang. Saya lepaskan murnya dulu. Oke, kemudian kita pasang. Jangan lupa yang pertama kita masukkan itu bagian dop ya. Bagian dop kita masukkan ke bagian lubang velgnya. Nah, ini kita masukkan dulu supaya nanti tidak susah memasukkan bagian dopnya ya. Oke, setelah dopnya masuk, kita kunci pakai baut 12 ya. Baut dopnya yang nomor 12. Oke, setelah itu lanjut kita masukkan seluruh bagian ban dalam ya. Lanjut kita masukkan keseluruhannya. Jangan lupa posisi memasukkannya itu jangan berdiri ya, jadi kita agak tekuk atau kita agak tidurkan bagian ban dalamnya supaya pada saat proses pencukitan tidak terkena cukitan ya atau sobek. Oke, setelah itu lanjut saya tekan-tekan bagian ban luarnya supaya masuk ya. Nah, kemudian setelah masuk seperempat, lanjut kita cukit pelan-pelan saja, jangan sampai terkena ban dalamnya. Sambil kita pijat-pijat bagian yang seberangnya ya, jadi yang bawahnya kita cukit, yang atasnya nanti kita pijat atau kita tekan-tekan supaya bannya tidak menempel pada pelek. Oke, terus secara merata, secara keseluruhan. Makin sedikit bannya makin susah atau makin alot ya. Oke, ini lanjut saya tahan pakai kaki sebelahnya, kemudian saya tekan-tekan dan sudah masuk semua ya, sudah masuk rata. Kemudian saya pompa dulu bannya sebelum memasukkannya ke sepeda motor ya, supaya lebih gampang. Nah, oke, ini saya proses pompa bannya sampai mengembang. Nah, setelah itu lanjut ke proses pemasangan ulang ke motornya ya. Oke, jangan lupa bagian ini saya paskan dulu kameranya. Jangan lupa rantainya kita pasang dulu ke gearnya ya.
Ini tadinya saya kelupaan, jadi ban dalamnya masih ada di dalam, mau saya pasang ya. Ya maklum, saya juga manusia jadi bisa lupa. Oke, setelah bannya saya keluarkan, ban dalam bekasnya, lanjut ke proses pemasangannya. Ini saya paskan dulu bagian kaliper cakram sama cakramnya ya, saya masukkan dulu. Dan perlu diperhatikan, kaki sebelah kanan saya digunakan sebagai penumpu atau pengganjal supaya posisi bannya pas dengan lubang asnya ya. Jadi pada saat memasukkan as itu tidak susah, bannya terangkat dengan menggunakan kaki kanan yang kita selapkan ya. Jadi itu salah satu trik ya, supaya kita tidak kesusahan pada saat memasukkan as roda belakang ya. Ini setengah sudah masuk, tapi sebelah kanan masih belum pas sama lubangnya ya. Ini sambil kita gerak-gerakin, sambil kita dorong-dorong bagian sebelah kirinya. Nah, ini sudah masuk asnya ya. Lanjut ke proses pemasangan murnya. Jadi sebelum murnya dipasang, karena tadi agak berkarat sedikit, saya kasih pelumas atau oli bekas dulu ya, supaya nanti proses pengencangannya itu mudah karena ada pelumasnya. Ini saya proses pengencangan as rodanya ya. Tapi sebelum dikencangkan, kata si pemilik motornya, rantainya itu kendor, jadi sekalian kita setting atau kita paskan bagian rantainya ya, kita supaya tidak terlalu kendor. Oke, kalau misalkan pengen kita kencangkan, kita memutarnya searah jarum jam ya. Kalau misalkan udah kekencangan, kita kendorkan saja. Nah, ini saya lagi ngecek posisi sebelah kanan juga sama, anting-antingnya kita paskan dengan kanan kirinya ya. Nah, kita cek lagi bagian rantainya, kecocokannya, kekencangannya sama kelenturannya ya. Jangan sampai terlalu kencang atau terlalu longgar. Setelah dirasa pas, lanjut kita proses mengencangkan as roda belakangnya ya. Kita kencangkan saja langsung. Lanjut kita kencangkan saja sampai benar-benar kencang ya, sambil nanti kita periksa lagi setelah dikencangkan rantainya masih sedang atau enggak. Udah, ternyata rantainya sudah pas ya kekencangannya. Oke, sudah selesai proses tadi yang awalnya mau ditambal jadi proses penggantian ban dalam ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan, jangan lupa klik subscribe dan komen. Sambil saya juga belajar ya, beda mekanik, beda caranya. Terima kasih.